Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufitri Suci Maharani. Saya akan mempresentasikan materi tentang clearing. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu clearing. Clearing dibentuk oleh Bank Indonesia pada tanggal 3 Maret 1967. Clearing berasal dari bahasa Inggris yaitu clear yang artinya jelas atau terang, yang kemudian diindonesiakan menjadi clearing. Clearing adalah transaksi yang digunakan sebagai sarana lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk menyelesaikan hutang piutang antar bank yang terjadi akibat transaksi giral. Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010, clearing adalah pertukaran dana keuangan elektronik atau DKE atau warkat antar peserta bank, baik atas nama peserta ataupun atas nama nasabah yang perhitungannya dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Kasmir 2014, clearing adalah penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara masing-masing menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan oleh lembaga clearing. Tentu saja clearing mempunyai tujuan dan manfaat. Tujuan clearing yang pertama yaitu untuk memajukan dan memudahkan lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua yaitu untuk penyelesaian hutang piutang dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan mudah. Yang ketiga yaitu merupakan salah satu jasa pelayanan bank kepada nasabah. Manfaat clearing. Yang pertama yaitu bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pembayaran yang efektif, efisien, dan aman. Yang kedua bagi bank yaitu merupakan jasa pelayanan bank kepada masyarakat yang akan menjadi manfaat clearing. Bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pembayaran yang efektif, efisien, dan aman. Bagi bank yaitu merupakan jasa pelayanan kepada masyarakat dari bank yang akan menjadi free business income bagi bank. Yang ketiga yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral dapat dengan cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank dan transaksi masyarakat yang terjadi. Kemudian yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama yaitu clearing umum. Adalah alat pertukaran warkat-warkat antar bank yang dimana diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua yaitu clearing lokal, adalah alat pertukaran warkat antar bank yang berada di dalam suatu wilayah clearing atau yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu warkat antar cabang, adalah alat pertukaran warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Dalam clearing ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan semua perhitungan dari suatu kantor cabang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang sistem clearing. Sistem clearing terbagi atas 4. Yang pertama yaitu sistem manual. Sistem manual adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang mana dalam pelaksanaan perhitungan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya yaitu sistem semi otomasi, adalah sistem penyelenggaraan atau pelaksanaan clearing lokal yang dilakukan dalam bentuk perhitungannya yaitu secara otomasi, sedangkan untuk pemilahan warkat dilakukan secara semi otomasi. Selanjutnya sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara otomasi, sedangkan untuk pemilahan warkat yang dilakukan oleh peserta clearing tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sistem elektronik, adalah suatu sistem pelaksanaan clearing lokal yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan data keuangan secara elektronik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu warkat dan dokumen clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan secara beban atau diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank yang memiliki clearing. Selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen clearing merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan atau alat bantu untuk penghitungan clearing pada tempat penyelenggaraan. Selanjutnya yaitu warkat yang dapat diperhitungkan. Yang pertama yaitu cek, yang kedua bilet giro, yang ketiga warkat debit, dan yang keempat warkat kredit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian, terima kasih.
Saya akan melanjutkan presentasi tentang prosedur clearing. Prosedur clearing itu terbagi dua. Yang pertama, giro wajib minimum dan bank likuiditas. Dan saya akan menjelaskan tentang giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditetapkan di Bank Indonesia. Menurut data Bank Sentral di Indonesia diterapkan 3 jenis kebijakan giro wajib minimum sebagai instrumen kewajiban moneter. Yang pertama giro wajib minimum primer, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening di BI yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun di perbankan. Yang kedua, giro wajib minimum sekunder, yakni cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank, berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara. Yang ketiga, giro wajib minimum berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana bank, loan to funding ratio, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi bank dan target yang ditetapkan BI. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang bank likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya, yaitu utang usaha, utang individu, utang pajak, dan lain-lain. Likuiditas juga merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancar. Pada umumnya, tingkat likuiditas suatu perusahaan ditunjukkan dalam rangka angka tertentu, seperti angka rasio cepat, angka rasio lancar, dan angka rasio kas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat peserta clearing. Yang pertama, suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang kedua, mempunyai izin usaha yang sah. Yang ketiga, keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang keempat, simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal setelah disetorkan minimum bagi pendirian bank baru. Yang kelima, menyetorkan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20% hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi bank yang baru direhabilitasi. Jaminan clearing ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta pindahan wilayah clearing. Yang keenam, bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga clearing. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampirkan contoh tanda tangan di para wakil-wakil tersebut. Yang kelima, menyetorkan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20% hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi bank yang baru direhabilitasi. Jaminan clearing ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta pindahan wilayah clearing. Yang keenam, bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga clearing. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampirkan contoh tanda tangan di para wakil-wakil tersebut. Materi selanjutnya yaitu mekanisme clearing. Dilihat dari sisi bank, sedangkan proses penyelesaian warkat di lembaga clearing terbagi atas 3, yaitu clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Clearing keluar adalah warkat clearing yang dibawa ke lembaga clearing. Clearing masuk adalah penerimaan warkat clearing dari lembaga clearing. Pengembalian clearing adalah pembayaran warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Di dalam proses clearing, tentu saja ada para peserta clearing. Peserta clearing ini akan melakukan penyertaan dalam clearing, baik itu penyertaan langsung maupun penyertaan tidak langsung. Dilihat dari pengertiannya, penyertaan langsung adalah perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing, sementara penyertaan tidak langsung dari warkat dalam pertemuan clearing yang dilakukan oleh kantor bank melalui kantor pusat atau melalui cabang lain. Dalam mekanisme clearing ini, peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Trust Warkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Contohnya, bank retail dan bank devisa. Peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya, Bank Perkreditan Rakyat. Materi selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam clearing. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menariknya, dan memusnahkan uang dari peredaran. Di sisi lain, dalam rangka mengatur dan menjaga sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan memberi persetujuan dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time maupun clearing ataupun dengan sistem pembayaran lainnya yang berkaitan dengan sistem clearing. Yang pertama yaitu mengatur sistem clearing antar bank. Sistem clearing antar bank meliputi sistem clearing domestik dan sistem lintas negara. Pengaturan kedua sistem ini mencakup antara lain: yang pertama, penetapan persyaratan bagi Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan pada sistem clearing. Sistem ini mencakup antara lain yaitu mengatur mengenai kesepakatan antar Bank Indonesia atau lembaga sebagai penyelenggara sistem pembayaran dengan baik dan sentral atau lembaga penyelenggara sistem pembayaran negara yang lain. Yang kedua yaitu mengatur pokok-pokok ketentuan clearing. Yang ketiga, tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan clearing. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum.